Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membahas tentang ide kreatif yang salah satunya jika tindakan Anda menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih banyak, belajar lebih banyak, berbuat lebih banyak, dan menjadi lebih baik, maka Anda adalah seorang pemimpin. Dari kalimat ini tidak secara langsung menggambarkan bahwa seorang pemimpin tidak hanya sekedar memberi sebuah perintah atau bisa nyuruh sana, nyuruh sini, akan tetapi lebih dari itu, pemimpin harus tahu bagaimana cara untuk membangkit semangat orang lain dan membuat orang lain melakukan hal yang lebih baik. Nah, yang kedua, pilih pekerjaan yang Anda sukai dan Anda tidak akan pernah harus bekerja sehari pun. Dalam kalimat ini maksudnya adalah passion. Kita harus tahu di mana passion kita atau di mana yang kita sukai dan kita minati. Jika kita ngelakuin sesuatu hal yang tidak sesuai passion kita, maka kita akan melakukan pekerjaan itu secara terpaksa atau bekerja demi penghasilan. Dengan melakukan hal yang kita sukai, kita akan lebih enjoy untuk mengerjakan sesuatu. Tetapi kalau kita tidak melakukan pekerjaan tersebut dengan passion kita akan ngerasa lebih jenuh, lebih cepat lelah, stres, dan masih banyak lainnya. Maka dari itu, kita harus kenali diri kita terlebih dahulu agar kita tahu di mana letak passion atau yang kita sukai dan kita minati, agar kita bisa melakukan hal pekerjaan atau apapun itu dengan enjoy. Terima kasih. Baiklah, saya akan membahas ide kreatif lainnya, yaitu kedewasaan seringkali lebih absurd daripada masa muda, yang sangat sering paling tidak adil bagi masa muda. Itu artinya, kedewasaan merupakan pola pikir seseorang yang mampu untuk berpikir matang dan menyikapi segala hal dengan dipertimbangkan terlebih dahulu. Sebuah kedewasaan tidak dapat diukur dengan usia, tetapi dilihat dari bagaimana seseorang tersebut dapat menyikapi dengan tepat hal yang akan terjadi di sekelilingnya. Ide kreatif lainnya yaitu Anda harus menjadi perubahan yang Anda ingin lihat di dunia. Itu artinya, rasanya kita ingin semua itu berlalu dari kita. Kita ingin berada dalam situasi tersebut selama kamu bisa, namun tak ada yang abadi di dunia ini. Perubahan akan terjadi terus-menerus, apakah kita siap menghadapi dan menerimanya atau tidak. Perubahan ini bisa saja membuat kehidupan menjadi lebih baik ataupun sebaliknya. Itulah mengapa kita harus selalu bersikap, karena perubahan bisa terjadi kapanpun. Kita tak bisa melawannya dengan menghindarinya, hanya bisa beradaptasi dengannya. Jadi kita tak perlu cemas dan mengkhawatirkannya. Perubahannya ini kita lihat. Baiklah, saya Sri Yolanda Putri akan menjelaskan tentang pemimpin yang sejati tidak membuat atau menciptakan pengikut, tetapi membuat pemimpin yang lainnya. Maksudnya, jangan membuat orang bergantung kepada kita terus, akan tetapi kita harus membuat bagaimana orang ini harus berdiri sendiri dan bisa menjadi pemimpin yang sangat bagus. Proses menjadi pemimpin yang baik yaitu dengan cara memahami gaya kepemimpinan, jadi role model untuk bawahan kita, bangun koneksi yang baik dengan tim ataupun dengan anggota, jadilah seseorang pembicara yang hebat, selalu memotivasi karyawan, jangan pernah menuntut untuk dihormati sebagai pemimpin, karena pemimpin yang bagus akan dihormati tanpa diminta. Tetapi bukan berarti pemimpin yang tidak bagus tidak dihormati. Selanjutnya, hampir semua manusia atau pria dapat bertahan dalam kesusahan. Tetapi, kalau kamu ingin melihat karakter dari laki-laki tersebut, maka berilah dia kekuatan atau kekuasaan. Untuk mengetahui suatu karakter seseorang, itu bukan dilihat dari dia bisa menahan susah apa tidaknya, tapi diuji dengan mempunyai kewenangan atau kekuasaan. Orang tersebut berubah apa tidak? Karena ujian itu terdapat di kewenangan bukan kesusahan. Karena kebanyakan orang yang memiliki kekuasaan merasa dirinya lebih dari orang lain, dan ia merasa bahwa dia memiliki pengaruh yang kuat dengan kekuasaan yang dia punya. Tetapi, tidak semua orang yang memiliki kekuasaan seperti itu. Masih banyak juga orang yang mempunyai kekuasaan
tetapi dia masih tetap rendah hati dan tidak menyalahgunakan kekuasaan Saya tersebut. akan melanjutkan ide kreatif selanjutnya, yaitu tidak ada kesan yang lebih buruk dalam kepemimpinan publik daripada menggantungkan harapan palsu untuk segera disalur bersih. Maksud dari ide kreatif ini adalah kepemimpinan adalah kekuasaan untuk mempengaruhi seseorang, baik dalam mengerjakan sesuatu atau dengan cara bersikap. Itulah jiwa kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Karena baik sikapnya kepemimpinan sangat berpengaruh kepada orang di sekitar. Kemampuan itulah dapat membina suatu hubungan yang baik.